Nah, sekarang kita akan bahas tentang diluted EPS. Tadi kan kita udah bahas tuh basic EPS. Nah, sekarang diluted EPS. Diluted EPS ini apa sih sebenarnya? Diluted EPS ini dia itu perhitungan diluted EPS dilakukan jika perusahaan yang mempunyai sekuritas convertible sama sekuritas derivatif. Nah, di sini diluted ini artinya menurun gitu loh, we. Yang harus kalian itu diluted itu artinya dia menurun EPS-nya. Apa yang bisa membuat EPS ini menurun gitu. Jadi kalau makin besar pembaginya kan makin menurun dia kan, makin kecil kan. Jadi kenapa jadi ini diluted gitu? Diluted EPS kan gini, obligasi convertible itu kalau kalian bayang-bayangkan lagi coba. Itu kan bisa diubah jadi saham biasa kan. Kalian bisa ubah jadi saham biasa. Nah, yang artinya apa? Yang artinya nanti outstandingnya itu akan bertambah. Jadi dia akan mengurangi dari si EPS gitu loh. Jadi harus kita lihat ya masing-masingnya. Itu dulu kita ingat dia. Kenapa sih EPS-nya menurun? Apa yang bisa membuat EPS itu menurun? Itu dia diluted EPS. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya itu kayak biasa juga. Jadi dia itu ada net income dikurangin sama net income kurangi preference dividend dibagi weighted average ini apa coba? Siapa yang ingat? Ayo. Itu adalah basic EPS. Jadi kalian harus nyari basic EPS-nya dulu, dikurangi impact-nya convertible sama impact dilutive gitu. Pokoknya pertama tadi apa aku bilang, cari dulu dia yang namanya basic EPS. Oke. Nah, ini nanti akan kita tes anti dilusi. Ini harus kita tes dulu. Karena kalau misalnya dia nggak membuat EPS menurun, itu nggak usah kita masukkan ke dalam tabel. Tabel apa ini? Oke, tenang, nanti akan kita bahas. Nah, diluted EPS untuk convertible securities dulu. Dia itu menggunakan if converted method. Nah, itu gimana sih? Itu konversi dilakukan di awal periode gitu, atau saat penerbitan sekuritas jika di tengah periode. Nah, ini nilainya itu sudah net of tax. Jadi gini, konsepnya ini dia gini. Anggap diluted EPS ini kayak seolah-olah udah terjadi gitu loh. Jadi seolah-olah udah terjadi. Jadi kan gini, net income itu kan bagian, misalnya kalau dia untuk convertible securities ini nanti kan ada interest expense. Net income ini berarti kan udah dikurangi kan sebelumnya sama interest expense kita. Nah, di sini karena ada ini jadi nanti kita tambahkan sama interest expense. Kenapa harus kayak gitu, Pau? Karena gini loh, obligasi itu seharusnya kita bayar bunga kan setiap tahun. Nah, tapi kita itu ngubah ke saham. Jadi kita nggak perlu lagi bayar bunga. Jadi kita harus ngurangin dong. Jadi kan tadi kita kurangin tuh pertama income kita. Jadi harus kita tambahin. Karena ini gini, karena kita nggak wajib lagi gitu loh bayar bunga gitu. Oke? Okay? Nah, contohnya gimana? Misalnya ini, net income-nya itu ada 210.000. Terus one-nya itu ada 100.000. Ada dua obligasi convertible. Nah, bonus pertama itu contractual rate-nya 6%. Face value-nya itu 1 juta. Dikonversi menjadi 20.000. Berarti dari ini bisa dilihat baru dia bilang itu ada interest expense-nya itu 62.000. Oke. Okay? Bonus kedua dia itu 77%. Terus dia face value-nya 1 juta. Ini dijual di 1 April tahun berjalan. Tadi kan dibilang itu di awal tahun atau nanti di tengah-tengahnya gitu. Nah, itu bisa dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Yang artinya apa sih ini? Berarti nanti pada tahun berjalan ini nambah dong outstanding kita gitu. Seharusnya dia kita bayar bunga, kita nggak jadi bayar bunga gitu. Tapi menambah outstanding kita, oke? Okay? Nah, jadi dia kayak gini. Yang pertama tadi aku bilang apa? Harus hitung dulu basic EPS. Pokoknya di diluted ini harus kalian cari dulu basic EPS-nya. Jadi kan katanya itu 210.000 dibagi sama 100.000. Berarti dapat 2,1. Nah, setelah itu kita lihat potensi EPS-nya itu apa sih? Persenan bunga dikali nominal obligasi dikali 1 kurang persen dari pajak. Kenapa? Karena tadi harus net of tax. Oke. Okay. Baru tambahan lembar saham biasa karena konversi. Jadi harus kita lihat dulu. Kalau misalnya nanti dia total ini lebih besar dari 2,1 berarti dia bukan dilutif tapi anti dilutif gitu. Oke? Okay? Nah, jadi diluted EPS itu kan katanya 210.000
dibagi 100.000, ini basicnya 2,1. Nah terus itu 62.000 kan bunganya, jadi itu harus nambah net income. Kenapa nambah net income? Karena kita nggak perlu bayar bunga itu lagi gitu loh, seolah-olah itu kita nggak perlu lagi membayar bunga itu gitu, dikali sama 1 kurang 0,4 karena dia tadi pajaknya itu adalah 60%. Nah pajaknya itu adalah 40%, jadi 1 kurang 0,4. Nah 62.000 dikali tadi pajaknya berapa sih? Pajaknya tadi ada 40% kan, berarti 1 kurang 0,4 karena harus net of tax gitu. Nah berarti 62.000 dikali 60% dibagi 20.000 1,86. Nah ini dilutif nggak? Dilutif karena menurun dari 2, lebih kecil dari 2,1. Berarti nanti kita masukkan ke tabel. Nah tabel itu kapan digunakan nanti kita bahas perlahan, oke? Terus bonus kedua itu katanya tadi kan bayar bunganya 80.000, berarti kita nggak perlu lagi dong bayar bunga, jadi kita harus tambah net income kita dikali sama 60% dikali 9/12. Kenapa 9/12? Karena katanya tadi apa? Dijual 1 April, berarti nggak penuh dong 12-nya. Jadi dari 1 April ke 31 Desember itu ada 9/12. Nah dibagi sama 32.000 saham yang beredar, dibilangkan 32.000 saham yang beredar, oke? Dikalikan sama 9/12 karena dari 1 April, jadi 1,5. Ini dilusi karena lebih kecil dari 2,1 dan 1,86 gitu. Oke, jadi totalnya 210.000 ditambah 37.200 ditambah